Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nur Halimah dengan NIM 2410917000446. Video ini adalah demo aplikasi untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Mobile Programming. Jadi aplikasi yang saya buat itu bernama Medcare Plus atau Smart Clinic Management System. Jadi aplikasi ini adalah sistem manajemen klinik berbasis mobile Android yang dibangun menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart dan juga database-nya menggunakan SQLite. Jadi aplikasinya bisa berjalan secara offline dan tidak butuh internet. Langsung saja, pertama saya akan buka aplikasi Medcare dari home screen HP saya. Ini adalah split screen yang menampilkan logo Medcare. Jadi split screen ini berjalan selama 2,3 detik. Lalu dia akan otomatis pindah ke halaman login. Sekarang kita ada di halaman login. Username-nya itu menggunakan nama mahasiswa dan juga password-nya menggunakan NIM 12 digit. Di sini juga ada widget start yang menampilkan ilustrasi login dan juga logo Medcare Plus-nya ada di pojok kanan bawah. Saya login dengan username nama saya. Dan untuk passwordnya dia harus berupa NIM 12 digit. Kalau kurang atau lebih, dia akan muncul pesan validasi error. Seperti ini. Sebelum login, saya tunjukkan dulu fitur registernya. Nah, kalau saya tap belum punya akun, daftar di sini, maka akan pindah ke halaman daftar akun baru. Nah, di halaman register ini, user baru bisa daftar dengan mengisi nama lengkap, username-nya harus yang unik, dan juga password-nya itu harus berupa NIM 12 digit. Sekarang saya kembali ke halaman login dengan akun saya. Setelah berhasil login, kita masuk ke dashboard-nya. Nah, di bagian atas itu ada header dengan widget start yang menampilkan banner Medcare dan sapaan selamat datang dengan profil saya. Di bawahnya ada 7 menu utama dalam bentuk create view 2 kolom, yaitu ada data pasien, data dokter, terus antrian, rekam medis, pembayaran, laporan, dan juga profil pribadi. Aplikasi ini punya 3 jenis navigasi, yaitu yang pertama ada drawer navigation. Nah, kalau saya klik icon ini, dia akan muncul sidebar dari kiri. Di bagian atas itu ada header dengan foto profil, nama, dan juga info lainnya. Di bawahnya ada menu beranda, data pasien, dan juga data lainnya. Navigasi kedua adalah button navigation bar di bagian bawah layar, yaitu ada 3 tab, yaitu ada beranda, laporan, dan juga profil. Kalau saya tab laporan, maka dia akan pindah ke halaman laporan. Begitu juga ketika saya menekan tab profil, maka dia akan berpindah ke halaman profil. Navigasi ketiga yaitu tab navigation akan saya tunjukkan di halaman data dokter ini. Selanjutnya saya akan mencoba CRUD dari data pasien. Karena sebelumnya saya sudah menambahkan data pasien, maka tampilannya akan seperti ini. Saya akan menambahkan pasien selanjutnya. Nah, di dalam form ini itu menggunakan beberapa komponen input. Yang pertama untuk nama dia menggunakan text field, lalu untuk tanggal lahir dia menggunakan date picker. Ketika saya sudah memilih tanggal lahir, maka field umur akan berubah sesuai dengan tahun lahir. Untuk golongan darah menggunakan drop down, lalu untuk alamat menggunakan text field dan juga keluhan menggunakan text field. Saya akan mengisi data pasiennya dulu. Lalu saya akan simpan data pasien ini. Maka data pasien berhasil ditambahkan ke dalam database. Lalu klik titik 3 ini, klik edit. Saya akan edit namanya. Update. Maka data pasien tadi sudah berhasil diedit. Saya akan menghapus data pasien ini. Akan muncul konfirmasi, lalu saya hapus data pasien ini. Maka data pasiennya sudah berhasil dihapus. Selanjutnya data dokter. Halaman ini menggunakan tab navigasi dengan 2 tab. Tab pertama itu ada daftar dokter. Ini untuk melihat dan juga untuk mengelola data dokter. Lalu selanjutnya ada informasi. Di bagian ini itu menampilkan daftar spesialis seperti umum, anak, gigi, dan juga lainnya. Dan juga total dokternya. Karena sebelumnya saya sudah menambahkan data dokter, saya akan mencoba CRUD-nya saja. Klik titik 3 ini, lalu klik edit. Saya akan mengubah dari tadinya dia adalah seorang dokter anak, saya ubah menjadi dokter umum. Lalu update, maka data dokter ini berubah menjadi spesialis dokter umum. Lalu saya akan menghapus data dokter ini, maka akan muncul konfirmasi dan data dokternya berhasil dihapus. Lalu selanjutnya antrian.
Di halaman antrian ini, setiap pasien itu dapat nomor antrian otomatis dan statusnya juga ada 3, yaitu menunggu warna orange, pemeriksaan warna biru, dan juga selesai berwarna hijau. Saya tap icon titik 3 ini. Untuk pasien yang bernama Lani, pilih menu selesai. Nah, statusnya berubah dari tadinya pemeriksaan menjadi selesai, dan warna kartunya juga berubah menjadi hijau. Jadi ini memudahkan adminnya itu untuk melacak progres antrian dari pasien ini. Selanjutnya fitur pembayaran. Nah, saya akan tambahkan pembayaran terlebih dahulu. Isi nama pasiennya, lalu untuk biaya pemeriksaannya sebesar 80.000 dan biaya obatnya 120.000. Di bawah sini terdapat preview pembayaran, total pembayarannya sebesar 200.000 dan biaya di atas 100.000 memiliki diskon sebesar 20%, yaitu 40.000, maka total pembayarannya adalah 160.000. Lalu tekan tombol bayar. Maka pembayarannya berhasil diinput. Sekarang mari cek laporan. Nah, halaman laporan menampilkan statistik klinik. Ada total pasien, total dokter, rekam medis, total antrian, dan juga total pendapatan klinik. Karena tadi kita sudah buat transaksi pembayaran, maka total pendapatannya sudah terisi. Terakhir, ini halaman profil pribadi saya. Di bagian atasnya ada foto profil dengan KTM saya, dan bawahnya ada section identitas mahasiswa berupa nama, NIM, mata kuliah, semester, program studi, dan juga universitas. Ada juga section logo kampus dan juga program studi. Lalu section tampilan aplikasi yang menampilkan screenshot halaman-halaman utama, dan juga di bawahnya ada informasi aplikasi dan deskripsi tentang Medcare Plus ini. Oke, saya sudah demo semua fitur, sekarang saya logout. Akan muncul konfirmasi dan saya tap keluar. Nah, aplikasi kembali ke halaman login. Itulah demo aplikasi Medcare Plus yang saya buat untuk tugas UAS Mobile Programming. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.